Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Nurjaman, mahasiswa Stika Sukabumi, prodi Sarjana Keperawatan, kelas transfer. Di sini saya akan membuat video tentang tindakan pengukuran tekanan vena sentral atau CVV. Adapun tahapan awalnya yaitu pengetahuan awal meliputi pengertian CVV adalah tekanan pada vena sentral secara langsung merefleksikan tekanan atrium kanan sebagai gambaran beban awal jantung kanan atau tekanan right ventricle atau IV pada akhir diastolik atau informasi status volume cairan. Adapun indikasi pada pasien CVV adalah pasien yang mendapatkan cairan dalam jumlah banyak atau dengan tekanan osmolitas yang tinggi. Terus yang ketiganya yaitu tujuan CVV di sini adalah mengetahui tekanan vena sentralis. Yang kedua, memberikan total parenteral nutrition, makanan kalori tinggi secara intravena. Yang ketiga ada untuk mengambil darah vena. Yang keempat untuk memberikan obat-obatan secara intravena. Yang kelima memberikan cairan dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Yang keenam dilakukan pada penderita gawat darurat kritis. Nah, adapun prinsip yang harus diperhatikan pemasangan CVP, pengukuran CVP yaitu bersifat bersih. Nah, untuk alat yang digunakan nanti ada NaCl, 3 buah selang infus, ada ini di 3-way. Karena keterbatasan alat saya gunakan ini. Ada handscoon, ada manometer air CVP, saya gunakan simulasinya menggunakan ini. Terus ini ada water pass, saya menggunakan ini. Selanjutnya ada pulpen atau spidol untuk nanti digunakan untuk menandai batasnya. Selanjutnya ada hand sanitizer untuk cuci tangan dan buku untuk dokumentasi. Kita lanjut saja. Baik, setelah mencuci tangan dan memakai handscoon, kita dekatkan alat terlebih dahulu. Nah, setelah mendekatkan alat, kita menyiapkan pasien. Yang pertama, kita tutup sampiran terlebih dahulu. Tutup sampiran. Setelah menutup sampiran, kita beri informasi kepada pasien tentang tujuan kita. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Sofyan Nurjaman, saya mahasiswa dari saya perawat dari ruangan ini yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, di sini tujuan saya akan melakukan pengukuran tekanan CVP, yaitu tekanan intravena Bapak. Apakah Bapak bersedia? Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik, kalau begitu, jika Bapak bersedia, saya akan mengatur posisi Bapak terlebih dahulu. Posisinya pasien tidur terlentang. Setelah itu menentukan sudut plebostatik, aksila plebostatik. Sudut terletak pada pertemuan garis mid aksila dan interkosta keempat. Itu kita ukur mid aksila ke interkosta keempat. Setelah itu kita tentukan menggunakan
spidol, beri tanda. Setelah itu untuk prosedur kerjanya ada 3 tahap. Tahap yang pertama 1 bagian, tahap yang kedua 4 bagian, tahap yang ketiga ada 3 bagian. Nah, kita langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu tahap menutup three-way. Menutup three-way dari arah manometer ke arah pasien. Kita tutup, biarkan cairan NaCl ini mengalir ke arah pasien. Nah, biar terisi oleh cairan NaCl tersebut. Nah, untuk di tahap yang kedua, ini ada 4 bagian, dimana yang tahap tindakan yang pertamanya yaitu menutup arah three-way. Menutup arah three-way yang ke pasien menjadi ke arah manometer, dan biarkan terisi ke manometer. Lalu yang keduanya lihat manometer sampai terisi penuh, mencapai 25 cm kurang lebih. Nah, selanjutnya ada perhatikan kecepatan aliran cairannya, apakah terlalu cepat ataupun terlalu lambat, karena mempengaruhi ketika pengukuran nanti. Nah, selanjutnya jangan hindari cairan meluber sampai ke atas batas manometer, karena akan dapat berpengaruh terhadap terkontaminasi. Untuk langkah yang ketiga yaitu putar three-way cairan intravena, biarkan aliran yang berada di manometer masuk ke dalam tubuh pasien, karena cairan dapat berakumulasi dengan respirasi. Selanjutnya pembacaan CVP dilakukan ketika ketinggian manometer sudah stabil. Lalu catat pembacaan hasil CVP. Nilai normal CVP yaitu ada yang menyebutkan 2-8 cm ataupun 5-10 cm. Untuk satuannya H2O. Nah, langkah yang terakhir yaitu putar kembali cairan yang ke arah yang menutup intravena ke arah pasien, dibuka, biarkan cairan intravena masuk ke pasien seperti biasanya. Nah, tindakan pengukuran CVP sudah selesai dilakukan, Bapak, karena tindakan pengukurannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya setelah saya melakukan tindakan? Oh iya, baik, kalau begitu saya izin pamit ke ruangan saya dulu. Kalau begitu saya tinggal ya, Pak. Assalamualaikum. Lalu kita dokumentasikan jenis tindakan, respon pasien, hasil pengukuran, serta nama perawat dan nama pasien. Harus disertakan tanda tangan pasien. Cukup sekian video dari saya.